Berarti ada yang namanya kalau di ada yang namanya pelatihan, pengembangan kan bisa tuh. Dia bisa ada pelatihan nggak untuk publisitas atau apa begitu? Cuman yang ada kesempatan. Koneksi aja, jadi kayak misalnya kita mau memiliki ya, tapi mau yang follow up. Nah, udah dapat jawabannya. Maksudnya kalau misalnya produser juga tidak mempunyai, kan ada beberapa produser atau ada beberapa orang pimpinan yang memang dia fokusnya di situ, gitu. Koneksinya mungkin networknya masih kurang, dengan dibantu publisher yang profesional itu mungkin bisa lebih melebar. Gua ada pendapat tuh untuk yang nomor 1, boleh nggak? Boleh. Jadi saya pernah punya mentor. Mentor saya kebetulan orang sukses kaya edan lah gitu. Suatu saat saya mentinya membuka laporan keuangan nih ceritanya nih. Buka laporan keuangan, terus teman saya itu omsetnya 4 kalinya saya. Saya untung kecil dulu, dia 4 kalinya rugi gede. Omsetnya 4 kali tapi rugi gede. Lalu dilihat, lu apa sih yang mahal? Apa sih yang membuat lu rugi? Dilihat-lihat, ternyata itu cost. Tadi itu, dia punya satu ahli yang dibayarnya mahal. Orang Singapura dia bayar mahal. Cuman ternyata nggak perform. Jadi sebenarnya meng-hire belum tentu kemudian berhasil. Tapi udah kita juga akan tahu berhasil atau enggak. Ya. Yang paling bagus ikat sama kontrak. Gue mau hire lu, gue bayar lu mahal dengan target ini gitu. Bisa. Karena percuma nama lu gede, tapi lu ternyata jadi burden untuk perusahaan. Ya. Karena nama gede itu ya kalau dia nggak niat mah ya nggak bagus ya hasilnya gitu. Emang akhirnya mentor saya menyarankan kepada dia, alah performance 2 tahun kayak gini lu pertahanin, coret. Kalau lu gitu lagi kontrak, lu dapat duit gede, lu kasih ke dia gede, nggak bayar sekaligus gitu. Itu untuk opsi 1. Oke. Kalau mau suruh kalau saya mau berani ke opsi 1, saya akan ikat dia pakai itu. Pertanyaannya itu kan, jadi maksudnya berani nggak? Dan berani jamin nggak? Kalau berani jamin, ya gitu. Kalau misalnya ternyata nggak popok kan tetap rugi toh. Nah itu konsekuensi itu sih sebenarnya. Atau mau yang biasa aja tapi sebenarnya bisa di-develop kan, itu sebenarnya bisa ya. Jejaring itu kan bisa dicari ya sebenarnya. Maksudnya daripada kita bayar, mendingan dia belajar mencari jejaring, mungkin dia akan lebih sustain lebih lama ya, karena dia berkesempatan untuk membuka link baru dan sebagainya gitu. Kalau profesional dia udah sustain ya. Sudah menetap, dia udah punya satu cara kerja sendiri, punya standar sendiri. Ya mungkin kedekatan dengan Anda juga mungkin hanya sebatas kerja ya. Tapi kalau misalnya kita nge-hire orang yang mungkin nggak terlalu sebaik yang tadi, tapi dia punya kesempatan, kita kasih dia kesempatan untuk membuka sesuatu yang baru, mungkin akan jauh lebih terikat ya secara emosional gitu. Ya. Karena nama besar itu bukan jaminan. Ya, itu tadi. Nah, untuk yang kedua, pertanyaannya gini, kita lebih enak kerja sama orang yang udah kita kenal atau enggak gitu? Atau sama keluarga? Ya itu kan berarti kita kenal kan? Nah, kalau kita kenal dan kita tahu kerjaannya, kenapa enggak? Tapi pertanyaannya adalah berani nggak kita ketika dia menjadi sesuatu yang salah tanda petik, kita berani kan negur dia? Kalau misalnya kita nggak berani, jangan. Atau pakai orang lain yang negur, jadi jangan kita. Asal ada objektivitas ya. Jadi ketika kita menyatakan si A itu buruk, kita jelas poinnya. 1, per bulan omsetnya dia hanya bisa menjual misalnya 10, padahal targetnya 50, kan jelas ya. Semua yang terukur itu akan membuat orang nggak akan bisa mengelak bahwa dia performnya jelek misalnya begitu, atau bahwa itu performnya bagus. Jadi kejelasan tentang poin-poin apa yang harus dicapai oleh seseorang itu menjadi sangat penting gitu. Gak peduli dia keluarga atau enggak, asal di awal jelas bahwa clear semuanya bahwa kalau misalnya nggak perform, ya maaf gitu aja. Saya ada beberapa teman yang dia keturunan Chinese ya gitu. Malah Chinese itu memprioritaskan keluarganya dulu gitu. Nah, apakah itu ada perbedaan dengan kita, dan kalau bisa diterapkan sama kita, bisa nggak sih kira-kira? Kalau lihat orang Chinese kenapa berhasil, Cina kenapa bisa sukses? Ulat. Nah, Ulat. jadi walaupun dia kerja, dia mau kerja kan. Adik kita Ngobrol-ngobrol bisa
Lanjut di Twitter. Boleh di-sharingkan Boleh di-sharing. Twitter. Kemana paling enak dikontak? Apa biasa nangkring di mana? Taman Maluku. Gelap itu Mas Ben. Oh masih ada yang asik. Ya Sumatera sekarang. Sama Kirjon. Apa lagi? Ngelewat soalnya. Facebook atau apa gitu. Kalau Facebook Azhar El Hami, susah ya spellingnya. Azhar. Boleh slide-nya apa? Azhar. Slide namanya Kang Azhar. Ya itulah. Namanya ini ya. Mana itu? Kalau nama Azhar El Hami di Twitter tuh pakai tinggal Azhar El Hami semuanya disatuin. Gak pernah cari yang aneh-aneh, gak pernah pakai Azhar cute banget, enggak. Gak pernah. Azhar ceria, selalu cubungut. Itu ada temen Facebook, Masya Allah, panjang banget. Facebook juga Azhar. Nah itu kan namanya gitu. Di Facebook itu, di Twitter itu tinggal disatuin. Azhar El Hami. Di email itu disatuin, tinggal cari Yahoo atau Gmail gitu. Jadi nggak susah. Apa? Ya. Kapan-kapan bisa kolaborasi atunya? Siap. Kita teh mau gini Jar, Apa bikin album? Bikin album. mungkin salah satunya. Foto. Jadi, nah ini bocoran sedikit, Ya. kita sudah dapat funding, dari, akhirnya funding yang tanpa agunan, Asik. Memang funding tanpa agunan ini kita dapat dari tawaran orang, dan kita terus-terusan gini aja terus ya. Ternyata orang pada nyamperin kita gitu, salah satunya dari Baitul Mal wa Tamwil BMT yang tidak terikat sama undang-undang perbankan sehingga bisa memberikan Soft loan. pinjaman dalam tanpa ikatan agunan tapi ikatan sosial. Nah, nanti kita akan buat angkatan 1 gitu misalnya. Angkatan 1 itu nanti misalnya bisnisnya misal ya kita lagi ngumpulin proposalnya. Misalnya yang satu buat kaos, jago ngedesain kaos buat kaos. Lalu ada juga di situ yang jahit kaos. Ya. Lalu ada juga yang ahli sosial media, tukang masarin. Nah, mau kita mau jadi satu angkatan. Lu jalan. Duitnya kan muter situ-situ juga tuh. Jadi kalau misalnya si ini pembayarannya kurang, pasti yang satu lagi teriak kan, kedengeran tuh sama gua gitu. Tinggal bilang ke tegap-tegap, di game aja. Sebagai keamanan. Aduh gitu ya. Jadi mulai malam ini kita angkat Kang Tegep sebagai keamanan Kang Wida. Oh ya gitu, maksudnya bisnis kan ya tadi itu yang Kang Tegep bilang bahwa kekeluargaan, kekerabatan yang Kang Anton bilang, Kang Hanafi bilang gitu ya, itu kelemahan yang bisa dibuat juga jadi kelebihan dong. Ya, tergantung kita gimana buat aturan mainnya gitu. Nah, kita buat kedekatan kita di sini paling tidak kita ketemu sebulan sekali. Kalau yang ketemu yang ikut angkatan ini mah angkatan programnya namanya apa kan? Apa? Jaringan Dana Kreatif atau disingkat Janda Kreatif. Janda. Boleh dong tepuk tangan. Jarang dong Kang. Ini jaringan Dana Kreatif ini mungkin kick off-nya di Ngadu Hidup bulan depan. Angkatan pertama dulu, angkatan pertama akan di drill sih, maksudnya dia boleh selain dapat duit dia boleh boleh konsultasi sama Kang Tegep, boleh konsultasi sama temannya Kang Tegep. Kita coba akan bantu mereka, kita liatin pasarnya juga, kerjasamanya. Maksudnya tadi kalau ada ragu-ragu ada di 50 juta satu pertemuan. Kita akan launching itu nanti juga mungkin kalau ada masalah sama sumber daya manusia boleh dong. Siap. Kita obrolkan. Oh ya, kalau Mantap. tahu Kang Anton ini ahli packaging. Nah, Mau urusan packaging, Kang Anton udah jagonya. dan obrolan bisnis, maksudnya mau konsultasi sama Kang Anton mau bikin packaging yang gini-gini, bisnis dong, jangan dibayar. Cuman Kang Anton mungkin bisa kasih terms yang lebih ringan. Oke, nilainya mah sarwakanya atau lebih mahal. Karena termnya lebih panjang. Kita ngobrol lah. Tapi nanti Beneran Yahudi. bisa ini ya. Hanya Yahudi yang bisa mengangkat Yahudi. Bener-bener. Sesama saudara dan saling mengalahkan menjatuhkan. Kalian butuh saya. Oh, iya. Oke deh. Kira-kira itu yang mau Kira-kira itu yang akan. Oke. Ya, mohon Mungkin- dukungannya Om. Mohon dukungannya sungguh. Oke. Oke, mungkin terakhir
terakhir ada yang mau disampaikan Kang Azhar nih, summary-nya hari ini tentang SDM apa nih poin-poin pentingnya kira-kira? Ya kalau misalnya pengelolaan SDM itu mungkin bukan hanya soal, ya pertama kita harus tahu dulu orangnya seperti apa ya. Tadi bisa orang yang cari prestasi, ada yang orang yang cari kenyamanan gitu, atau orang yang cari budget tampil tadi, terserah. Maksudnya itu kita harus bisa mengidentifikasi orang itu untuk bisa menempatkan dia pada posisi yang pas gitu. Dan karakteristik pekerjaan itu harus kita pahami juga ya. Orang pekerjaan ini apakah cocok nggak buat si A, ini cocok nggak buat si B. Nah cara untuk menghayatnya paling nggak ya, kalau mau ngobrol, kayaknya ngobrol akan lebih mudah ya kayaknya sih. Kalau sepertinya kita ngobrol sama teman, kita udah tahu kan, oh si ini begini, si ini begini. Semakin sering ketemu, semakin sering ngobrol, kita akan semakin tahu seperti apa orangnya gitu. Ya. Terus juga tadi masalah apa lagi ya? Kalau mau soal bisnis ya tadi ya, bisnis clear adalah penting gitu loh. Kalau misalnya kita hire saudara atau hire keluarga, oke, tapi ya itu tadi clear, jelas dari awal apa dan bagaimana ya. Ya itu kali ya. Satu thank you Kang Azhar. Gentleman agreement-nya ya. Gentleman agreement, betul. Oke, Mas Ben, karena sudah malam ya. Ya, terima kasih banyak Kang Azhar. Salam bulat. Biar sah.